Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Lutfi Zakia dari jurusan Manajemen C11. Jadi saya akan memberikan pendapat tentang video yang di atas. Indonesia menghadapi tantangan serius di sektor manufaktur dengan penutupan beberapa pabrik besar pada awal tahun 2025. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran akan dampak ekonomi dan sosial yang luas, termasuk potensi hilangnya ribuan pekerjaan di era Presiden Prabowo Subianto. Tentang PHK di era 2025. Pendapat saya pribadi sebagai karyawan di salah satu perusahaan di MM2100 juga cukup mengkhawatirkan dan membuat saya waspada terhadap kemungkinan yang dapat terjadi di perusahaan saya juga. Saya akan memberikan saran atau hal yang bisa kita lakukan sebelum PHK atau setelah PHK itu terjadi. Belum PHK itu terjadi, khususnya kita sebagai karyawan harus meningkatkan kompetensi dan keterampilan untuk meningkatkan nilai jual diri. Nah, sambil membangun jaringan yang luas untuk memperoleh informasi tentang peluang kerja, dan yang paling penting adalah mengelola uang dengan bijak untuk menghadapi kemungkinan PHK. Salah satunya adalah membuat asuransi swasta. Adapun manfaat-manfaat asuransi yaitu sebagai perlindungan keuangan. Asuransi dapat melindungi keuangan Anda dari resiko kerugian akibat kecelakaan, sakit, atau kematian. Terus pengelolaan resiko, ada pembayaran klaim, dan pengembangan keuangan. Jadi asuransi itu penting nih buat kita yang sebelum terkena PHK itu untuk antisipasi jika terjadinya PHK di masa yang depan. Dan hal-hal yang bisa kita lakukan saat terjadinya PHK itu yang pertama tanggap, menerima PHK secara tenang dan tidak panik. Yang kedua, kita bisa sambil mencari informasi tentang hak-hak yang dapat diperoleh setelah PHK. Dan yang ketiga yaitu membuat rencana untuk mencari pekerjaan baru atau memulai bisnis yang baru. Dan setelah PHK itu terjadi, hal-hal yang mungkin bisa kita lakukan yaitu aktif mencari pekerjaan. Aktif mencari pekerjaan yang baru sesuai keterampilan dan minat. Ataupun kalau misalnya lagi susah, lagi banyak pesaing gitu, kita bisa mencari pekerjaan yang kita bisa dulu gitu, sambil mencari pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan kita, sesuai dengan fashion kita. Dan balik lagi seperti yang sebelum kita lakukan itu pengembangan diri, karena pengembangan diri itu sesuatu hal yang bisa kita lakukan kapan saja. Jadi sebelum atau setelah terjadinya PHK kita bisa terus mengembangkan diri agar meningkatkan keterampilan dan potensi kita juga, biar kita bisa nih kerja di tempat mana aja karena kita udah punya keterampilan tersebut. Dan yang ketiga yaitu jaringan. Kita bisa memanfaatkan jaringan-jaringan kita untuk mendapatkan informasi tentang pekerjaan, lowongan pekerjaan, kayak gitu. Dan yang keempat adalah keuangan. Mengelola keuangan dengan bijak untuk menghadapi kemungkinan kesulitan keuangan. Jadi kita bisa invest, bisa beli emas, bisa nabung gitu. Dan izin menambahkan saran dari saya, tolong jangan resign, karena perang dagang antara US dan Chinese itu akan berdampak ke seluruh ekonomi di dunia, termasuk Indonesia. Karena harga ekspor naik ke US, otomatis harga barang jadi naik. Permintaan gak akan sebanyak dulu, dan pabrik gak akan memproduksi barang sebanyak itu lagi. Atau mungkin
bahkan menyetop produksi. Dan itu akan menjadi salah satu faktor juga PHK terjadi. PHK massal itu akan berdampak pada angka pengangguran dan kemiskinan akan meningkat. Dan sebisa mungkin kalian bekerja dimanapun, please hold tight dan bertahan dulu agar ekonomi kita muter di sini. Juga perlu diperhatikan untuk belanja. Jadi kita tuh belanja, usahakan mencari barang-barang yang made in Indonesia dulu, biar ekonomi kita stabil lagi, biar UMKM di luar sana pun bisa kebantu gitu. Karena ini itu kelihatan sepele, namun berdampak lumayan besar dan dapat membantu kita semua. Tapi di tengah krisis ini, kita harus tetap kritis dan bijak. Jangan terjebak narasi yang salah. Saatnya cari solusi dan jangan cuma panik. Dalam beberapa bulan terakhir, ratusan ribu orang itu kehilangan pekerjaan. Seperti kayak Ubisoft tutup beberapa studio di Eropa. PHK 185 orang, mau dipangkas 500 karyawan katanya. Lalu Amazon mau tutup gudang di Kanada, sebanyak 1.700 orang kena PHK. BP, raksasa energi Inggris, babat 4.700 karyawan. Dan Meta pun bakal PHK 3.600 karyawan. Bahkan di Indonesia juga sudah memulai PHK dari awal tahun 2025. Adapun data-data korban PHK periode Januari sampai Februari tahun 2025 ini, yaitu ada 18.000 korban PHK. Dari Kepulauan Riau 3.530 korban, ada Jakarta 2.650 korban, ada Banten 411 korban, Jawa Tengah ada 10.677 korban, ada Jawa Timur 978 korban, ada Kalimantan Tengah 72 korban, ada Bali 87 korban, ada Sulawesi Selatan 77 korban, ada Jawa Barat 23 korban. Izin menambahkan dari pendapat Pak Nurdin selaku pengusaha dan politikus Indonesia. Beliau bilang kita harus menyadari bahwa kondisi faktor saat ini itu yang paling terpukul adalah perusahaan tekstil dan manufaktur. Beliau juga mengucapkan bahwa ada 4 akar masalah PHK, yaitu yang pertama itu ekonomi. Kata Bu Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan, ketidakpastian global yang semakin tinggi yang awalnya rencana untuk mencapai 5,2% dalam anggaran UUD APBN kira-kira tahun 2024 hanya mencapai 5%. Dan distorsi kebijakan, misalnya keringanan impor yang berdampak negatif pada industri tekstil dalam negeri, Permendak nomor 20 pada tahun 2023 tentang kebijakan dan impor yang telah diubah lagi pada Permen 08 yang terakhir 2024. Dan Permen 08 2024 ini perlu direvisi menurut Pak Nurdin, sebab ini memberi uang yang luas untuk impor, sementara ini mengganggu penyediaan kebutuhan industri dalam negeri. Dan yang ketiga yaitu underground economy. Masih banyak impor ilegal di luaran sana. Dan yang keempat itu kenaikan pada upah minimum 6,5% juga menjadi masalah para pengusaha dan menjadi salah satu faktor PHK juga gitu.
Dari 4 faktor yang disebutkan oleh Pak Nurdin, kita bisa menyimpulkan bahwa perlu adanya terobosan dari pemerintah dan perlu adanya mapping industri yang berpotensi PHK agar adanya pencegahan, pengembangan kapasitas untuk menyiapkan pekerja yang berdampak PHK gitu. Nah, terus perlu menciptakan lapangan kerja. Upskilling dan reskilling itu suatu hal yang bisa kita latih gitu, bisa kita perkembangkan gitu. Dan perlindungan sosial bagi korban PHK sampai bekerja lagi. Seperti itu. Dan untuk para pekerja tetap, jangan dulu merasa aman. Karena banyak ketidakpastian, kita nggak pernah tahu kalau perusahaan itu bisa aja ngalamin turbulensi di dalam dunia bisnisnya. Kesehatan keuangan mungkin terganggu. Jadi mau nggak mau kita sebagai karyawan harus bisa menyikapinya. Nggak boleh ngandelin satu sumber penghasilan, yaitu gaji. Karena sehebat apapun, setinggi apapun gaji, kalau kita cuma punya satu sumber penghasilan dan nggak punya penghasilan yang lain, resikonya tinggi banget. Dan apa saja sih dampak-dampak PHK pada karyawan, pada perusahaan, dan pada perekonomian masyarakat? Dampak PHK pada karyawan. Yang pertama ada kehilangan penghasilan. PHK menyebabkan hilangnya sumber pendapatan utama bagi karyawan yang dapat menyebabkan kesulitan finansial dan ketidakstabilan ekonomi. Yang kedua, dampak psikologis. PHK dapat memicu stres, kecemasan, bahkan depresi karena PHK dapat memicu stres, kecemasan, bahkan depresi karena ketidakpastian masa depan dan tekanan untuk mencari pekerjaan baru. Dan yang ketiga ada tantangan mencari pekerjaan baru. Proses pencarian pekerjaan baru dapat menjadi sulit dan memakan waktu, serta dapat meningkatkan tekanan finansial dan psikologis. Dan yang terakhir, dampak sosial. PHK juga dapat berdampak pada aspek sosial seperti perubahan dalam jaringan sosial dan perasaan malu atau rendah diri akibat kehilangan pekerjaan. Yang selanjutnya ada dampak PHK pada perusahaan. Dampaknya itu yang pertama, penurunan motivasi dan produktivitas. PHK dapat menciptakan suasana cemas di antara karyawan yang masih tersisa, yang berdampak pada penurunan motivasi dan produktivitas kerja. Yang kedua ada peningkatan turnover. PHK dapat memicu karyawan yang tidak puas dengan kondisi perusahaan untuk mencari pekerjaan lain, yang mengakibatkan peningkatan turnover. Yang ketiga ada keterbatasan sumber daya manusia. PHK dapat menyebabkan kekurangan sumber daya manusia, terutama jika terjadi PHK secara besar-besaran atau jika karyawan yang terkena PHK memiliki peran penting dalam perusahaan. Yang keempat dan yang terakhir ada biaya rekrutmen dan pelatihan. Perusahaan perlu mengeluarkan biaya untuk merekrut dan melatih karyawan baru dan yang dapat menjadi beban tambahan bagi perusahaan. Juga ada dampak-dampak PHK pada perekonomian dan masyarakat. Yang pertama ada peningkatan pengangguran. PHK dapat meningkatkan angka pengangguran yang berdampak pada peningkatan kemiskinan, penurunan daya beli masyarakat, ketidakstabilan sosial. Yang kedua, penurunan daya beli. PHK dapat menurunkan daya beli masyarakat karena sebagian besar pendapatan masyarakat berasal dari pekerjaan. Yang ketiga ada perlambatan pertumbuhan ekonomi. Peningkatan pengangguran dan penurunan daya beli dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi. Yang terakhir, kecemasan dan ketidakpastian. PHK dapat menciptakan suasana kecemasan dan ketidakpastian di kalangan masyarakat yang dapat berdampak pada stabilitas sosial dan politik.
tengah ekonomi yang sedang gonjang-ganjing, profesi atau pekerjaan yang paling aman dan tahan resesi adalah yang berkaitan dengan barang atau jasa penting, seperti layanan kesehatan dan bahan makanan. Di bidang kesehatan, beberapa pekerjaan yang lebih stabil dan diminati adalah perawat, dokter umum, ahli bedah, dan terapis yang mengalami lonjakan permintaan pasien seperti selama pandemi. Sementara itu, pekerjaan retail akan dibutuhkan di supermarket dan tempat lain yang menjual barang kebutuhan pokok, termasuk kasir, petugas stok bahan makanan, orang yang memuat atau menurunkan truk, serta pekerja rantai pasokan dan logistik. Dampak terbesar dari penutupan industri ini tentu dirasakan oleh para pekerja. Mereka kehilangan pekerjaan dari sumber penghasilan yang menopang kehidupan sehari-hari. Masih ada kemungkinan pabrik-pabrik lain mengalami kebangkrutan, memperparah gelombang PHK di industri manufaktur Indonesia. Salah satu penyebab penutupan pabrik tekstil dan PHK massal adalah lemahnya pesanan tekstil di pabrik lokal. Bahkan ada pabrik tutup karena nggak ada order sama sekali. Tak hanya lokal, ekspor pun masih dalam tren menurun akibat menurunnya daya beli masyarakat dunia. Selain itu, order untuk industri tekstil dalam negeri juga turun karena saling bersaing dengan produk impor. Produk tekstil Indonesia harus bersaing dengan produk impor yang harganya lebih murah. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer mengatakan, Permendag Nomor 8 Tahun 2024 terlalu meringankan impor bahan jadi. Itu keluhan dari kawan-kawan ke saya. Permendag Nomor 8 2024 mengatur kebijakan dan pengaturan impor. Pengaturan ini mengubah kebutuhan dalam Permendag Nomor 36 Tahun 2023 tentang kebijakan dan pengaturan impor. Intinya, pemerintah meningkatkan proses izin impor untuk 7 kelompok barang. Tujuannya untuk mengurangi kepadatan kontainer di pelabuhan. Sebelum direvisi, setidaknya ada 17.304 kontainer di Pelabuhan Tanjung Priok dan 9.111 kontainer di Pelabuhan Tanjung Perak tertahan karena belum ada persetujuan impor atau pertimbangan teknis dari kementerian terkait. Alhasil, pemerintah menghapus persyaratan Pertek untuk 7 komunitas ini. Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo juga menilai kebijakan Permendag Nomor 8 Tahun 2024 memperburuk kondisi industri dalam negeri. Kementerian Perdagangan Budi Santoso menegaskan, kita akan selalu review komoditi, misalnya pakaian jadi dulu, besoknya apa, dan sebagiannya. Kemarin kan pembahasannya baru pakaian jadi kita evaluasi. Menurut sumber kumparan, Permendag 8 tahun 2024 nantinya akan disesuaikan dengan masing-masing sektor melalui koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Tujuannya agar aturan yang diterbitkan lebih rinci dan spesifik sesuai dengan kebutuhan industri. Lembaga Keuangan Global International Monetary Fund atau IMF
menurunkan prediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2025 sampai 2026 dalam laporan World Economic Outlook terbaru yang diumumkan pada 22 April 2025. IMF memperkirakan PDB Indonesia hanya akan tumbuh 4,7% pada tahun 2025 dan 2026. Proyeksi itu jauh menurun dibandingkan prediksi yang dikeluarkan IMF pada Januari lalu. Saat itu, IMF memperkirakan ekonomi Indonesia masih tumbuh 5,1%. Dengan kelemahan PDB, kemungkinan hanya tumbuh 4,7% di tahun 2025 ini akan menjadi kemerosotan yang cukup dalam setelah pada 2024 Indonesia membukukan laju ekonomi sebesar 5%. Pierre Olivier Goringas mengatakan, lonjakan ketidakpastian kebijakan menjadi pendorong utama dalam prospek ekonomi. Jika terus berlanjut, peningkatan ketegangan dan ketidakpastian perdagangan akan memperlambat pertumbuhan global secara signifikan. Mencerminkan kompleksitas ini, laporan kami menjanjikan proyeksi acuan yang menggabungkan pengumuman kebijakan hingga 4 April oleh AS dan mitra dagangnya. Berdasarkan proyeksi acuan ini, pertumbuhan global akan mencapai 2,8% pada tahun ini dan 3% pada tahun depan. Ini merupakan penurunan kumulatif sekitar 0,8% persentase dibandingkan dengan perbaruan kami pada Januari 2025. Ekonomi global membutuhkan lingkungan perdagangan yang jelas, stabil dan dapat diprediksi, yang juga mampu menjawab berbagai kekurangan dalam aturan perdagangan internasional yang sudah lama ada. Kebijakan moneter harus tetap gesit dan merespon dengan pengetatan jika tekanan inflasi kembali muncul, serta melakukan pelonggaran saat permintaan melemah. Kredibilitas kebijakan moneter akan menjadi kunci, terutama ketika ekspektasi inflasi mulai keluar dari jalurnya. Dan independensi bank sentral akan menjadi tetap fondasi utama. IMF juga memperkirakan tingkat pengangguran tahun ini dan tahun 2026 akan merangkak naik, masing-masing mencapai 5% dan 5,1%. Setelah pada 2024, angkanya sebesar 4,9%, sedangkan secara umum ekonomi di Indonesia Tenggara yang melibatkan negara-negara ASEAN 5, yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Singapura, diperkirakan hanya tumbuh 3,6% pada tahun 2025 dan 4,3% pada tahun 2026. Angka proyeksi itu turun jika dibandingkan sebelumnya sebesar 4,7%.